Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 3 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Silakan Saudara Jordi. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 3 Juli 2020 dengan judul Pendidikan dalam Penatelayanan. Ayat inti terdapat dalam Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh, betapa banyaknya uang yang diboroskan untuk membeli barang yang tidak berguna di rumah, untuk membeli pakaian yang serba mewah, berkembang dan aneh-aneh, untuk membeli manisan permen dan barang lain yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Hai para orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa adalah suatu kesalahan menggunakan uang Allah untuk memuaskan keinginan sendiri. Berilah dorongan kepada mereka untuk menabung uang pecahan mereka bila memungkinkan untuk digunakan dalam pekerjaan Injil. Mereka akan mendapat banyak pengalaman melalui kebiasaan penyangkalan diri, dan pelajaran yang demikian akan senantiasa mencegah mereka dari membiasakan diri untuk hidup dengan tidak bertarak. Anak-anak dapat belajar untuk menunjukkan kasih mereka kepada Kristus dengan menyangkal diri dalam barang-barang kecil yang tidak berharga. Untuk hal mana mereka akan membeli dengan menggunakan banyak uang. Dalam setiap keluarga, usaha ini harus diadakan. Hal ini memerlukan taktik dan cara, tetapi itulah pendidikan yang terbaik yang dapat diperoleh anak-anak. Seandainya semua anak kecil mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, maka pemberian mereka akan seperti sungai kecil yang apabila dipersatukan dan dialirkan akan menjadi seperti sungai yang besar. Tempatkanlah sebuah kotak uang kecil di suatu tempat yang dapat dilihat, di mana anak-anak dapat menaruh persembahan mereka untuk Tuhan. Demikianlah mereka dididik untuk Allah. Bukan saja Allah menuntut persepuluhan itu haknya, tetapi juga memberitahukan kepada kita bagaimana persepuluhan itu diasingkan untuknya. Dia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Hal ini bukan mengajar kita jangan dulu membelanjakan uang kita untuk kepentingan kita sendiri, lalu membawa sisanya kepada Tuhan. Biarpun dalam keadaan yang sebaliknya, uang yang kita serahkan ini adalah persepuluhan yang diberikan dengan jujur. Biarlah terlebih dulu diasingkan milik Allah itu. Petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengenai pemberian mengandung suatu prinsip yang berkenan dengan persepuluhan juga. Pada setiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing menyisakan sesuatu dan menyimpannya di rumah. 1 Korintus 16 ayat 2. Para orang tua dan anak-anak semua termasuk dalam rencana ini. Warisan yang terbaik yang dapat ditinggalkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka ialah pengetahuan tentang pekerjaan yang bermanfaat dan teladan kehidupan yang diwarnai sifat-sifat suka memberi dengan teratur yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kehidupan yang demikian, mereka menunjukkan nilai uang yang sesungguhnya. Uang itu dapat dihargai hanya atas kebaikan yang dapat didatangkannya dalam meringankan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain, dan dalam memajukan pekerjaan Allah. Seri Membina Keluarga, Jilid 1 halaman 370 sampai 372. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, jika disebut pendidikan, maka perlu ada prinsip yang harus dipahami. Prinsip apa yang perlu kita pahami?
Christian Education halaman 92 paragraf 2 menyatakan, tanpa Kristus, kita tidak dapat melakukan apapun. Azas murni tentang keadilan, kebajikan, dan kebaikan semuanya berasal dari Allah. Tanpa Kristus, kita tidak dapat melakukan apapun. Artinya, dalam penata layanan, kita juga tidak dapat melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita perlu Yesus untuk hidupkan penata layanan. Yesus sendiri berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ini prinsip penting yang perlu kita pahami. Seminar penata layanan hanyalah pekabaran, namun kita perlu Kristus untuk menghidupkannya. Roh Nubuat melanjutkan dalam Counsels on Stewardship halaman 111 paragraf 2 yang berkata, sebagai penata layan dari kasih karunia Allah, kita menangani uang Tuhan. Itu sangat berarti bagi kita untuk dikuatkan oleh kasih karunia-Nya yang kaya hari demi hari, untuk dimampukan, untuk memahami kehendak-Nya, untuk didapati setia dalam hal yang paling sedikit maupun dalam hal yang besar. Perhatikan kalimat awal yang berkata, sebagai penata layan dari kasih karunia Allah yang dalam bahasa Inggris disebutkan as stewards of the grace of God. Kita mengurus uang Tuhan. Apa yang perlu kita pahami dari kalimat ini? Yang pertama, kita adalah penata layan dari kasih karunia Allah. Artinya, kasih karunia Allah tersebut adalah oknum dan kita adalah penata layanannya. Yang kedua, sebagai penata layan Tuhan, kita mengurus uangnya. Artinya, uang tersebut milik Tuhan. Jangan lupa pelajaran tanggal 1 Juli. Bapa adalah pemilik, namun segalanya telah Bapa serahkan kepada anaknya. Kemudian, kita dikuatkan oleh kasih karunia Allah tersebut. Jadi kita penata layan dari kasih karunia Allah dan kasih karunia Allah tersebut memampukan kita. Ini prinsip penata layan yang penting kita pahami. Sebagai penata layan, kita bukan pemilik, namun pengelola. Semuanya milik Allah yaitu Bapa dan tersedia di dalam anaknya. Karenanya, kita perlu cari tahu siapakah dia yang disebut kasih karunia Allah itu, atau kasih karunia Bapa. Kita bisa baca Steps to Christ halaman 52 paragraf 2 yang menjelaskan. Beberapa tampaknya merasa bahwa mereka harus menjalani masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah direformasi sebelum mereka dapat menagih berkat-Nya. Tetapi, bahkan mereka boleh menagih berkat Allah sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, yaitu kasih karunia Allah, apa itu? Roh Kristus, untuk menolong kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat melawan kejahatan. Kasih karunia Allah itu adalah rohnya Kristus. Itu adalah berkat Allah yang dapat kita tagih sekarang. Jadi kasih karunia Allah itu adalah rohnya Kristus, maka kita adalah penata layan dari rohnya Kristus. Roh Kristuslah yang mampukan kita untuk hidupkan kehidupan penata layanan. Sebab ingat tadi, Roh Nubuat menyatakan bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah Roh Kristus itu adalah Kristus itu sendiri? Ya, sudah tentu. Roh Kristus itu adalah pribadinya Yesus, hidupnya Yesus. Melalui rohnya, Yesus hadir dalam hidup kita. Roh Nubuat menekankan dalam Review and Herald Januari 1 tahun 1884 paragraf 15 yang berbunyi, jika kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Kita tidak dapat melayani dua tuan. Kita tidak bisa menjadi milik Kristus dan Belial. Kita akan dipersiapkan untuk berdiri sebagai penata layan Allah hanya sebagaimana kita di dalam Kristus. Ini prinsip penting yang semua umat Allah harus miliki dan hidupkan. Kita bisa menjadi penata layan Allah hanya oleh karena kasih karunia Allah, yaitu roh anaknya, roh Kristus. Sebab kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus. Kristus harus hidup di dalam kita. Kemudian, dalam manuskrip Ulysses volume 13 halaman 311, paragraf 1, Nyonya White menyatakan,
Semua penata layanan Allah memiliki tugas ilahi untuk memberitakan Kristus dan Dia yang disalibkan. Anda tidak boleh berbicara dari dorongan hati manusia, tetapi dari Roh Kristus yang bekerja di dalam Anda untuk melakukan kehendak Allah dan kesenangannya. Ini salah satu bukti bagaimana pentingnya kita memahami peran Kristus dalam hidup kita sebagai penatalayan Allah. Apa yang kita bicarakan saja bukan dari diri kita, apalagi tentang penata layanan. Sebab tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita membutuhkan Roh Kristus untuk melakukan kehendak Allah, serta melakukan apa yang menyenangkan Bapa. Sebab demikianlah hidup Yesus. Paulus menyatakan dalam Roma 15 ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi dia hidup untuk menjadi kesenangan bagi Bapanya. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi hidup kita dalam melakukan penata layanan. Itu bukan karena dari diri kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat, pendidikan dalam penata layanan, dan prinsip yang perlu kami pahami dalam pendidikan ini, yaitu bahwa Roh Kristuslah yang kami butuhkan. Karena melalui Roh itulah kami dimampukan untuk menghidupkan kehidupan penata layanan. Sebab demikianlah hidup Yesus selama di dunia ini, Dia rela berkorban, bahkan menjadi miskin demi keselamatan kami. Tolong kami ya Bapa, karuniakan Roh anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.